Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Panggirawiti lang kumbungo ceceka panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Kita lanjut. Panjang nih. Ya, emang ya. Lumayan. Halo Mas Bimo, Mas Danu. Halo. Perkenalkan, nama saya Aming. Saya berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ya. Saya mau cerita pengalaman saya yang baru terjadi di akhir bulan Maret kemarin, tanggal 30 tepatnya. Sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu, saya ini seorang sales sepatu dan pekerjaan saya mengharuskan saya sering keluar kota setiap bulan. Nah, pada hari Senin itu, seperti biasa saya berangkat keluar kota jam 9 pagi menggunakan mobil. Dan kota pertama tujuan saya adalah kota Sandai di daerah Hulu, Kalimantan Barat. Sebelumnya, seperti kalian tahu juga, kasus corona sudah menjangkiti Indonesia dan seluruh daerah waspada. Alhasil, semua toko sepi dan banyak yang tutup. Semua halaman Facebook, Instagram, dan WhatsApp semuanya bercerita tentang virus ini. Dan semua orang tiba-tiba jadi ahli virus dadakan. Intinya saya diwanti-wanti oleh keluarga untuk tidak keluar kota. Sedangkan kalau nggak kerja nggak dapat uang dong, pemikiran saya waktu itu. Gimana mau bayar keperluan sehari-hari gitu kan. Oke, kembali ke cerita tadi. Saya sampai di kota tujuan pertama saya di kota Sandai ini pukul 3 sore. Ya, kalian pasti bilang jauh amat kotanya ya. Emang bener jaraknya jauh, makanya berangkat pukul 9 pagi sampai jam 3 sore. Sampai di Sandai, saya ke toko langganan saya. Dan dari 7 toko langganan saya, hanya 1 yang buka. Dan itu pun tidak melakukan order atau membayar tagihan karena kondisi pasar yang sangat sepi. Malah saya disarankan kembali ke hotel dan pulang saja ke kota saya. Soalnya takut rugi ongkos, kata orang toko. Saya pun mencoba menghubungi toko-toko langganan saya yang lain, dan mereka jawabannya sama. Katanya mendingan jangan kesini deh, kita lagi gak buka toko nih. Takut sama virus. Udah jam 4 sore lewat dikit, saya memutuskan untuk pulang aja. Dan ketika melewati hotel tempat biasa saya nginep, saya melihat hotel tersebut dan menimbang untuk menginap atau langsung pulang aja. Kemudian saya memutuskan untuk langsung pulang. Dan hampir jam 5 saya pun kembali berkendara untuk pulang. Sepanjang perjalanan saya kembali membuka salah satu podcast yang saya download. Oke. Sebelumnya saya tidak pernah melakukan perjalanan malam hari karena kondisi jalan yang gelap dan sepi. Namun kali ini terpaksa dan paling jalannya santai aja, yang penting sampai deh dengan selamat, pikir saya saat itu. Entah udah jam berapa, yang jelas udah lama dan langitnya pun mulai gelap. Saya merasa ngantuk dan memutuskan untuk beristirahat di tepi jalan panjang di tepi hutan. Waduh, Hebat sekali. saya nggak tahu ini di dekat daerah mana karena sudah malam. Saya menepikan mobil saya di tepi hutan sawit di pinggir jalan raya utama. Kemudian saya lihat jam, ternyata sudah hampir jam 12 malam. Sambil mengistirahatkan mata sebentar, saya sepertinya hampir tertidur. Sebelum akhirnya saya mencium bau wangi. Entah wangi apa, mungkin bunga. Saya mulai merasa ketakutan, soalnya cerita horor yang biasa saya dengar juga cerita tentang bau-bau wangi begini.
Tapi kata mereka kalau cium bau kayak gini ya jangan ditanya atau ditegur, diem aja udah. Jangan diwarok lah itu. Saya pun berusaha acuh dan mematikan cerita horor yang saya buka. Gak berapa lama, bau wangi tersebut hilang perlahan dan berganti bau kayak tikus mati atau bangkai apalah. Ya. Kali ini saya udah gak tahan dan saya hidupkan mobil untuk kemudian meninggalkan tempat tersebut. Hilang sudah rasa ngantuk saya dan kembali meneruskan perjalanan sampai sekitar kurang lebih setengah jam. Saya kembali ngantuk dan saya tanpa sadar ngomong kalau ada kopi enak nih gitu. Gak sampai semenit saya bilang kayak gitu, saya ngelihat ada perkampungan yang ramai di depan dan banyak orang seperti sedang ada acara gawai. Gawai adalah acara masyarakat Dayak. Biasanya ada hajatan apa di kampung yang dimana orang tuh bebas mau berjudi, minum minuman tuak, dan joget-joget di panggung sambil minum. Kampung tersebut sepertinya meriah sekali dan saya mulai mencari warung kopi yang buka di kampung itu. Dan ketemu nih. Saya pun parkir di tepi jalan dan berjalan ke warung kopi tersebut. Warungnya sederhana. Atapnya rumbia dan kursi meja terbuat dari bambu. Saya memesan kopi dan meraih pisang goreng yang masih panas di meja. Tamu di warung tersebut juga lumayan ramai. Dan setelah makan minum, saya lalu bayar dan kemudian duduk di pinggiran kursi panjang dari bambu di sudut warung sambil ngerokok. Pemilik warung adalah seorang bapak tua yang mukanya serius, bertanya pada saya mau kemana dan dari mana. Saya bilang saya dari Sandai mau pulang ke Pontianak. Beliau cuma ngangguk-ngangguk aja dan bilang kalau ngantuk jangan bawa mobil dulu. Saya iyakan dan coba bersantai sejenak sambil ngelihat tamu-tamu di warung kopi itu. Sepertinya ada yang aneh. Semua orang yang di warung maupun di jalan, semua mukanya serius. Dan semuanya gak ada yang saling tegur sapa atau ngobrol. Padahal ini kan di kampung ya, harusnya semua orang saling kenal gitu. Saya lihat orang di jalan semuanya jalan kaki dan tidak ada mobil atau motor yang lewat. Aneh banget, tapi ya mungkin di kampung kali ya. Lagian bukan urusan saya, pikir saya saat itu. Gak lama saya ngerasa ngantuk dan coba merebahkan punggung saya di kursi bambu itu dan memejamkan mata. Saya rasa baru sebentar saya memejamkan mata, ada yang nepok pundak saya dan suara memanggil saya. Saya buka mata dan saya ngelihat di depan saya ada 4 laki-laki dan salah satunya berpakaian polisi di depan saya. Saya tanya tuh, ada apa pak? Karena saya ngerasa gak punya salah kan. Polisi itu bilang, saya yang mau tanya sama kamu, ngapain tiduran di sini? Saya jawab, abis ngopi pak, bentar. Tanya aja tuh sama yang punya warung, sambil nunjuk ke arah tempat tadi si pemilik warung kopi duduk. Dan alangkah kagetnya saya waktu ngelihat si warung kopi ini udah gak ada. Saya nyari-nyari nih, kok warungnya hilang. Lalu saya bangkit berdiri dan melihat tempat saya duduk tadi ternyata rumput di depan hutan bambu. Waduh. Kampung yang tadinya terang dan warung yang ramai pun hilang. Saya ada di tepi hutan bambu di pinggir jalan yang gelap. Lalu polisi itu tanya, kopi apa? Jangan-jangan kamu dihipnotis ya? Coba cek dompet dan barang berharga kamu. Saya kaget kemudian ngecek dompet dan duit saya. Masih ada nih semuanya. Dan saya teringat barang dagangan dan uang tagihan dalam mobil, takutnya hilang dicuri. Saya lalu minta izin ke polisi tersebut untuk ke mobil saya yang berjarak sekitar 10 meteran lah dari tempat saya berdiri. Silakan, kata polisi itu. Lalu saya jalan ke mobil dan ngecek semua barang saya dan uang tagihan, semua tuh aman, ada pada tempatnya. Saya balik untuk melaporkan hal tersebut pada polisi dan saya lagi-lagi gak ngelihat siapa-siapa. Jalanan dan hutan itu sepi dan gelap. Polisi dan 3 pria tersebut udah gak ada. Saya panggil-panggil, saya teriak, gak ada yang jawab. Gila. Tanpa pikir panjang, saya menghidupkan mobil kembali dan buru-buru meninggalkan tempat tersebut. Saya lihat jam tangan, ternyata baru pukul 1 pagi. Dalam hati saya bertanya-tanya, mana kampung yang ramai dan warung tadi?
Mana polisi tadi? Apa yang saya alami mungkin tidak seram, tapi sumpah saya ngerasa aneh aja apa yang terjadi sama saya. Dan semenjak itu saya nggak pernah mau untuk jalan malam lagi. Kapok. Demikian pengalaman saya. Mohon maaf kalau cara penyampaian membingungkan. Terima kasih. Salam, Aming. Gila, iya pengalaman spiritual kayak begini ya. Ih, ampun deh. Gua kira polisinya beneran. Iya, hilang semua. Hilang, bro. Tapi niatnya baik loh ini. Daripada dibebelasin. Iya. Iya, bisa jadi celaka, bisa jadi apa tahu gitu. Wih, kampungnya ramai, orang lalu lalang, hilir mudik, tapi nggak ada kendaraan dan nggak saling tegur sapa. Mukanya serius semua. Mungkin ini kali ya, apa bukan serius kali ya? Apa namanya? Diem kali ya, nggak interaksi gitu, kayak di kereta hantu. Bisa. Lo pernah nggak sih pulang kondisi ngantuk, terus lo kayak ada di dimensi lain gitu? Nggak pernah ya? Nggak sampai segitunya sih. Entah kayak ada orang nyebrang. Nggak pernah. Oh, kalau itu mah saking ngantuknya le. Ilusi jatuhnya. Entah ilusi, entah lain-lain, Pak. Kalau gue sering nih bawa motor nih, misalnya pulang tek, saking ngantuknya nih le, jatuhnya halusinasi sih, kayak ngelihat apa namanya karung misalnya tuh ya, mau nyebrang gitu, saking ngantuknya. Nggak ada wujud anak atau kalau gue kayak gitu. Satu sisi bisa jadi seperti itu karena dia kan capek banget ngantuk. Iya. Tapi kok interaksi ya namanya orang sadar nggak sadar ya. Tapi kalau ini mah jelas le, maksud gue, kalau gue kan absurd ya. Iya. Karung mau nyebrang atau pohon memanjang gitu loh. Ini kan 3 pria 1 polisi. Ditanya lagi, kenapa pak? Justru saya yang mau tanya, kamu ngapain tiduran di sini? Gue kira ceritanya selesai sampai situ pak. Enggak, hilang. Lihau semuanya. Di twist 2 kali. Ya gitu. Iya digocek pak 2 kali pak. Digocek loh. Itu pas terakhir kali das hilang tuh semuanya. Stres itu pasti gue. Stres. When somebody love me, everything was beautiful. Every hour we spend together. Sian lo tapi. Stres sih li ya. Yang bener yang mana ya gitu. Digocek 2 kali yang pak. bener yang mana sih? Gini-gini itu. Aduh. Tolong. Duit masih ada, barang masih ada. Kayak lo Inception gitu ya. Kayak lo itulah kalau abis begitu kan. Sadar gitu. Iya. Tolong itu harus digebrak dulu tuh. Iya. Digentak ngagetin baru gitu. Balik tuh. Oke. Iya. Dadah.